Hasil pertapaan saya selama sebulan mengatakan bahwa robot merupakan investasi paling clear untuk beberapa tahun ke depan. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Lama tidak berjumpa. Hari ini saya ingin sharing hasil pertapaan saya, di mana saya beberapa minggu yang lalu ke Cina kawan-kawan untuk bertapa, dan hasil pertapaan saya, pengendapan diri saya adalah robot adalah investasi paling jelas untuk beberapa bulan hingga tahun mendatang kawan-kawan. Dan hal ini juga divalidasi oleh beberapa investor terkenal di dunia kripto seperti Andrew Kang, Nvidia, fokus kali ke sana, Tesla, dan sebagainya. Mari kita membahas hal ini kawan-kawan. Oke, jadi kemarin saya di Cina kawan-kawan, di Hangzhou saya naik gunung. Lumayan lama, 2 jam kalau nggak salah, gunungnya sepi sekali, isinya orang Cina semua. Pada saat itu saya mendapatkan pengendapan pikiran kawan-kawan. Jadi saya merasakan bahwa beberapa noise di pikiran saya mengendap, dan yang paling clear muncul di kepala saya adalah robot kawan-kawan. Robot adalah investasi paling jelas, arah dunia ke sini kawan-kawan. Jadi bagi saya ini merupakan investasi paling jelas. Mungkin masalahnya adalah timing kawan-kawan, ataupun waktu kawan-kawan. Kapan kita harus masuk ke narasi ini, oke? Bagi saya, Tesla dan juga Nvidia adalah yang paling jelas kawan-kawan. Tesla membuat Optimus, ini humanoid robot yang menyerupai manusia. Tugasnya apa? General kawan-kawan. Dia bisa berbagai macam tugas ya. Dan juga Nvidia fokusnya di semiconductor, GPU, dan sebagainya. Ya, dua perusahaan ini sangat jelas sekali kawan-kawan. Menjadi investasi paling clear untuk AI. Oke, beberapa katalis mendatang untuk dunia robotik ini kawan-kawan. Yang pertama adalah Nvidia akan merilis Jetson dan juga Groot kawan-kawan. Groot ini robot yang mirip seperti Wall-E, kalau kalian pernah menonton. Tugasnya juga sama kawan-kawan ya, all purpose ya. Jadi kalau saya lihat sekarang perkembangan dari robot ini, mereka menuju all purpose kawan-kawan ya. Segala fungsi ya, jadi kayak robot yang general segala fungsi, mungkin sebagai untuk rumah tangga dan sebagainya. Oke, berikutnya Optimus, Tesla Optimus juga akan diproduksi massal setahu saya mulai akhir tahun. Dan juga Unitree kawan-kawan ya. Unitree ini robot dari Cina. Dan jika Anda perhatikan beberapa footage-nya di YouTube, di TikTok, ini sangat di luar nalar kawan-kawan ya. Dia bisa kungfu, dia bisa berantem, dan sebagainya. Terlihat seperti animasi ataupun CGI, tapi banyak sekali yang memvalidasi hal tersebut. Dan juga Unitree ini, kalau saya perhatikan dan saya dijen dunia AI, hampir semua project robot itu memiliki Unitree sebagai unit pembelajaran, unit eksperimen, dan sebagainya. Dan mereka juga bekerja sama dengan Stanford dan sebagainya. Jadi, jangan sepelekan China di sini kawan-kawan ya. Unitree, kalau nggak salah Unitree ini dari Hangzhou kawan-kawan. Oke, berikutnya 2026, katalisnya adalah biaya turun jauh seperti DeepSeek kemarin, katalis yang besar sekali itu. Berikutnya AI yang otonom, tidak perlu remote control lagi, dan juga scale up kawan-kawan. Berikutnya ChatGPT moment, di mana semua orang menggunakannya secara massal dan mulai menyadari kawan-kawan ya seberapa besar efek AI dan juga robotik ke depannya. Oke, cara saya melihat robotik AI ini sangat-sangat besar sekali kawan-kawan. Jadi saya merasakan hal yang sama seperti saya mempelajari AI ketika tahun 2020 kawan-kawan. Jadi ini sangat besar sekali, dan progresnya sekarang sebetulnya sudah banyak. Ada project-project robot tapi masih dalam skala riset kawan-kawan ya, belum mencapai adopsi massal dan juga belum menemukan demand-nya kawan-kawan. Oke, berikutnya, jadi bedanya dengan AI adalah penambahan dimensi fisik kawan-kawan ya. Jadi kalau AI tidak memiliki dimensi ketiga dan juga keempat, robot memiliki kawan-kawan. Oke, jadi saya melihatnya sama seperti kita melihat manusia kawan-kawan ya, untuk robot ini kawan-kawan. Jadi misalnya saraf adalah semikonduktor, dan juga indera seperti tangan, mata, telinga itu merupakan sensor pada robot kawan-kawan. Jadi ini dimensi yang berbeda dengan AI. Banyak hal yang harus kita pelajari kawan-kawan untuk mendapatkan masalah-masalah yang ada. Kenapa? Karena penting sekali kawan-kawan. Kalau kita memahami garis besar dunia robot dan juga masalah-masalah yang ada, kita akan dengan mudah nanti menavigasi narasi ini kawan-kawan. Masalah baru yang ada adalah di mana datanya sekarang multi model kawan-kawan ya, tidak hanya satu model saja. Berikutnya terkait dengan simulasi, robot membutuhkan simulasi kawan-kawan, karena jika kita simulasikan di dunia nyata itu cost-nya tinggi sekali. Berikutnya ada juga robot OS ataupun software ya untuk high levelnya. Oke, ada banyak masalah baru di sini, kita harus mempelajarinya, dan saya pribadi juga belum menguasai ini sama sekali, masih banyak hal yang harus saya pelajari kawan-kawan. Oke, berikutnya ada 5 lapisan untuk investasi di dunia robotik AI menurut saya pribadi. Ada 5, yang pertama infrastruktur, berikutnya data, jaringan, data lagi, dan juga ekonomi dan juga sosial. Oke, ini saya sepertinya salah kawan-kawan, ini bukan data kawan-kawan. Yang kedua, oke, intinya infrastruktur seperti baterai, semikonduktor, dan juga berkaitan dengan komputasi. Jika kita perhatikan di project AI sekarang ada render kawan-kawan ya. Berikutnya data, ini banyak sekali, dan bagi saya pribadi kawan-kawan,
kripto akan menjamur di dua lapisan. Yang pertama lapisan data, yang kedua lapisan ekonomi sosial, kawan-kawan ya. Jadi dua lapisan ini akan sangat menjamur project-project kripto yang berkaitan dengan robotik. Misalnya apa? Misalnya yang banyak sekarang di project-project kripto, walaupun masih sedikit scam, adalah simulasi robot, kawan-kawan ya. Akan ada banyak project-project simulasi robot dan ini sangat logis sekali dibuat, kawan-kawan. Berikutnya data juga sama. Robot membutuhkan feed data juga sama seperti AI. Pasti akan ada banyak project-project yang mengolah data, menyediakan data yang murah dan sebagainya untuk AI, kawan-kawan. Begitu pula dengan lapisan ekonomi dan juga sosial, sangat dibutuhkan sekali, kawan-kawan ya. Membutuhkan kripto, menggunakan kripto sebagai pembayaran dan sebagainya, oke? Berikutnya jangan sepelekan Cina, kawan-kawan, karena kemarin saya dari Cina, jadi saya melihat apa yang terjadi di Cina, dan iShowSpeed sekarang juga sedang di Cina. Anda boleh lihat apa yang terjadi di sana. Ya, mereka sangat-sangat luar biasa keren sekali, kawan-kawan ya. Untuk electric vehicle, kendaraan listrik di sana sudah sangat-sangat menjamur sekali, kawan-kawan. Saya rasa orang itu nggak ada yang pakai motor bensin, kawan-kawan, di sana ya. Nggak ada sama sekali kalau saya lihat. Ada beberapa saya lihat NMAX di sana, tapi rata-rata 95% mungkin sudah menggunakan skuter listrik, kawan-kawan. Begitu pula mobil dan sebagainya. Oke, jadi China, jangan sepelekan China di sini, dan Anda boleh sekali melihat stok ataupun saham-saham di China, kawan-kawan. Dari segi industrial robot, electric vehicle, dan juga semua hal saya rasa terkait semiconductor dan sebagainya, Cina sangat-sangat memimpin di bidang ini, kawan-kawan. Berikutnya beberapa hal yang saya pantau di sini adalah Grass, kawan-kawan. Ini sebetulnya DePIN ataupun infrastruktur yang fisik, kawan-kawan, di Solana juga. Ini sangat baik sekali. Ini menggunakan bandwidth internet yang tidak digunakan untuk mencari data dan menyediakan data tersebut untuk beberapa perusahaan AI terbesar. Dan setahu saya pernah menonton interviewnya bahwa Grass sudah mendapatkan demand data dari beberapa perusahaan AI. Berikutnya AGXT, kita akan bahas ini nanti, dan juga beberapa project lain, kawan-kawan ya. Termasuk meme coin, kawan-kawan. Karena lumayan yakin, kawan-kawan, akan terjadi seperti AI, banyak project scam, vaporware, dan yang legit hanya beberapa, dan akhirnya banyak project AI yang berhasil. Meme coin AI yang berhasil, seperti Farcoin, kawan-kawan. Akan ada banyak project-project meme coin yang berhasil juga di narasi ini, saya rasa, kawan-kawan. Ada beberapa project juga yang memiliki layer 1 sendiri, blockchain sendiri, seperti Peak, Aoki, dan juga Bitensor. Tapi dari ketiga ini, Peak Network adalah yang paling kuat bagi saya, kawan-kawan. Walaupun tokenomics-nya masih sangat jelek sekali. Oke, berikutnya untuk pros and cons di narasi ini. Untuk pros adalah high barrier, kawan-kawan. Dimana kalau AI itu kan buatnya gampang ya, tinggal ngoding dan sebagainya. Kalau untuk robotik, perlu membuat hardware, kawan-kawan ya, fisik ya. Jadi mungkin lebih sedikit PVP di sini, karena barrier to entry-nya lebih besar. Narasi yang sangat fresh sekali, kawan-kawan. Ini sangat-sangat mudah sekali untuk membuat orang fresh. Konsepnya adalah timing yang sangat sulit sekali. Tidak tahu kapan terjadi ChatGPT moment ataupun gebrakan besar, katalis besar di dunia ini. Tidak ada yang tahu, kawan-kawan, saya rasa ya. Walaupun Anda mengikuti beritanya setiap hari, saya rasa, kawan-kawan. Tapi bagi saya pribadi, robot dengan kegunaan yang general, kawan-kawan, tidak akan lama lagi, kawan-kawan. Oke? Berikutnya vaporware, kawan-kawan. Seperti biasa ya, banyak project scam yang hanya jual ludah, kawan-kawan. Oke, berikutnya yang pertama kita akan membahas project yang bernama AGXT, kawan-kawan. Ini merupakan ELIZA. Jika Anda tahu AI 16Z, tapi versi untuk AI dan juga fisik, kawan-kawan ya. Ataupun robot, kawan-kawan. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah framework, kawan-kawan. Jadi ini sebetulnya adalah sebuah framework, kawan-kawan, yang dapat siapapun gunakan. Framework itu seperti semacam blueprint, kawan-kawan ya, untuk Anda membuat project misalnya. Nah, tapi ini tidak fokus ke robot, kawan-kawan. Ini lebih framework untuk AI, tapi dapat digunakan untuk robot, kawan-kawan. Dapat diintegrasikan untuk robot ya. Jadi ini tidak terfokus untuk robot, tapi market mereaksikan dia sebagai robot, project robot, kawan-kawan. Ya memang tidak salah, kawan-kawan ya. Ini juga dapat digunakan untuk robot, tapi butuh integrasi yang lebih jauh lagi, kawan-kawan. Oke? Developernya Docs, itu sangat baik sekali. Dia menunjukkan dirinya. Aktif sekali di GitHub. Begitu pula dengan GitHub-nya AGXT ini, kawan-kawan. Ada 3000 star di sana, walaupun star ini dapat saja adalah buzzer ataupun robot saja, kawan-kawan. Tapi ya intinya GitHub-nya baik, dan saya sudah menganalisa GitHub-nya menggunakan beberapa AI dan legit, kawan-kawan, hasilnya. Walaupun mungkin tidak terlalu direct ya ke robot, kawan-kawan. Tapi ini AI yang lebih general, AI agent, tapi dapat digunakan juga untuk robot ya. Berikutnya mutual yang bagus, di mana Tolly, founder dari Solana, nge-follow beberapa komunitas Cina dan juga Bitcoin, kawan-kawan. Saya melihat ada beberapa orang-orang alpha di sini, kawan-kawan. Nah, saya kenal secara personal. Oke? Berikutnya dia memiliki integrasi AI agent dan juga AI fisik, kawan-kawan. Dan fokusnya adalah untuk workflow, kawan-kawan, untuk membuat semacam langkah-langkah
membreakdown suatu komen, membuat langkah-langkah dan sebagainya. Jadi ini untuk high level ya kawan-kawan ya, bukan low level. Apa itu low level? Low level adalah yang fokusnya ke hal-hal yang lebih teknis kawan-kawan ya, seperti pergerakan tangan robot dan sebagainya. Oke, berikutnya mereka memiliki beberapa integrasi kawan-kawan dengan company yang besar seperti Tesla. Tapi setelah saya cek lagi, bagaimana integrasinya yang terjadi kawan-kawan, lebih ke high level kawan-kawan ya, ataupun dari AI-nya saja kawan-kawan ya. Jadi misalnya improvisasi dari decision making-nya dan juga improvisasi dari prioritasnya. Jadi AI skala prioritas juga, berikutnya melakukan decision making seperti manusia kawan-kawan ya. Jadi ini berkaitan dengan hal ini, misalnya untuk manage chargingnya Tesla kawan-kawan dan juga untuk climate control dan sebagainya. Jadi integrasi yang terjadi ini secara AI-nya saja, dan ini bagi saya bukanlah integrasi yang super besar untuk gimana kawan-kawan. Oke, berikutnya AGI XT ini memiliki Unitree kawan-kawan. Jadi beberapa project yang akan saya bahas pada video kali ini, mereka memiliki unit Unitree. Apa itu Unitree? Robot dari Cina yang tadi saya bahas kawan-kawan. Jadi harganya murah dan mereka ini banyak sekali digunakan untuk eksperimen, percobaan, pembelajaran ataupun simulasi dari beberapa project, baik itu kripto ataupun di dunia apapun kawan-kawan. Jadi Unitree ini besar sekali kawan-kawan. Oke. Berikutnya fitur frameworknya, yang pertama adalah sebuah framework berbeda dengan SDK kawan-kawan. Jadi ini untuk kerangka kerja kawan-kawan ya, ibaratnya kerangka kerja. Berikutnya ini fokus ke high level, tugas abstrak tanpa detail-detail yang teknis kawan-kawan. Misalnya kita akan bahas nanti. Berikutnya workflow, dia memecah alur kerja dari tugas kompleks menjadi sebuah alur dan juga integrasi dengan model AI. Oke? Nah, ini merupakan contoh dari apa yang AGI XT lakukan kawan-kawan. Misalnya ada skenario di mana robotnya disuruh untuk membersihkan suatu kitchen ataupun dapur ya. Jadi AGI XT ini tugasnya adalah dia seperti mengatur workflow-nya kawan-kawan, plan, rencana apa yang akan dia lakukan dan juga step-stepnya ya. Berikutnya menggunakan AI model untuk menganalisa gambar dan sebagainya. Berikutnya send command to ROS ataupun robot OS. Yang ini merupakan low level kawan-kawan ya. Jadi ini fokusnya untuk mengkoordinasi gerak robot yang lebih teknis, membaca sensor dan sebagainya. Oke, jadi ini fungsi dari AGI XT pada high level saja, dan sebetulnya ini merupakan coding yang lumayan general dari AGI XT, tidak terlalu berfokus ke robot, namun dapat diintegrasikan ke robot kawan-kawan. Dan market cukup mengasosiasikan AGI XT dengan robot. Oke. Ini merupakan tokenomics-nya kawan-kawan, bukan yang terbaik karena ada banyak vesting di sini. Lumayan besar untuk inflasinya kawan-kawan ya. Anda boleh cek lagi. Oke, berikutnya project kedua ada yang namanya XRT kawan-kawan ya. Jadi projectnya sebetulnya bernama Robonomics kawan-kawan, dan ini merupakan project yang lumayan besar, mutualnya bagus juga, banyak OG yang nge-follow project ini, dan dia memiliki token yang bernama XRT kawan-kawan. Dan token ini lebih digunakan untuk payment kawan-kawan kalau saya perhatikan ya. Jadi kalau saya lihat perhatikan dan saya bandingkan antara AGI XT dengan Robonomics, AGI XT sudah memiliki produk yang bekerja yang digunakan banyak orang. Kalau untuk Robonomics ini masih dalam tahap general dan juga eksperimental kawan-kawan. Dia kayak tidak berfokus kepada satu hal, tapi dia berfokus kepada banyak hal. Berikutnya, dia memiliki banyak robot kawan-kawan, seperti robot anjing yang videonya Anda lihat bersama Vitalik belakangan, dan juga dia memiliki Unitree, dan dia menjual hardware robot kawan-kawan. Bukan menjual robot ya, hardware seperti sensor dan sebagainya. Dia ingin membuat SDK kawan-kawan ataupun toolkit ya. Ibaratnya perkakas kawan-kawan. Jika Anda pengen membuat robot AI, Anda membutuhkan perkakas, membutuhkan buku untuk membaca, mempelajarinya, dan sebagainya. Nah, project ini ingin membuat hal tersebut kawan-kawan, SDK ya, perkakas. Dan namun sayangnya dia dibangun di atas Polkadot kawan-kawan. Saya nggak tahu sekarang siapa yang menggunakan Polkadot. Dia memiliki integrasi dengan Polkadot di sana. Jadi dia connect robotnya, cloud-nya menuju Polkadot kawan-kawan. Walaupun saya nggak tahu siapa yang menggunakan Polkadot sekarang. Berikutnya ada beberapa hardware yang dia jual seperti sensor udara, ada cloud juga, dan juga RISC-V kawan-kawan. Ini seperti mini komputer kalau yang saya ketahui kawan-kawan. Oke. Berikutnya dia hidup di Polkadot, namun kontrak tokennya Ethereum. Dia memiliki dua robot Unitree yang dapat melakukan transaksi kripto kawan-kawan ya, seperti scan barcode dan sebagainya. Ini bukan hal yang terlalu besar sebetulnya kawan-kawan. Berikutnya inilah fokus dari dia ke depannya. Dia ingin membuat semacam SDK. Nah, ini yang besar bagi saya kawan-kawan. Jikalau memang ini terjadi kawan-kawan, ini besar sekali dan ini signifikan dan betul-betul direct exposure kita ke AI, robot AI, sorry. Tapi dia baru ingin memulainya. Dia ingin membuat semacam kumpulan alat, library, API untuk membuat robot, dan ini open source kawan-kawan. Ini yang besar dari XRT kawan-kawan. Jika kita bandingkan antara XRT dan juga AGI XT, dua hal yang berbeda. XRT ingin membuat SDK dan juga AGI XT ingin membuat framework kawan-kawan. SDK ini lebih direct untuk robot karena ini alat-alat yang digunakan untuk membuat robot, sedangkan framework lebih seperti blueprint saja kawan-kawan ya. Jadi
Anda boleh cek di sini kawan-kawan perbandingannya. Bagi saya pribadi sekarang belum ada koin yang lumayan sempurna, tapi kita bisa melihat reaksi pasar jikalau ada berita-berita baik. So far AGXT adalah yang terbaik kawan-kawan. Namun kalau Anda lebih tertarik ke saham, misalnya saham-saham semikonduktor, bagi saya sangat seksi sekali sekarang kawan-kawan. Oke, mungkin sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.